لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadinil qail may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa ala alihi wa sahbihi muallimin ulumihi littabi'in amma ba'du. Masyarul muslimin wa jumratul mu'minin, hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala nikmat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pagi hari ini Allah masih berkenan lagi dan lagi percaya kepada kita, mempercayai kita, menitipkan amanahnya kepada kita. Nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita hanya satu yang Allah minta, kita menjadi hamba yang bersyukur dan banyak-banyaklah bersyukur. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Wa salatul ghafil la tamna'u ma'al fahsya' wal munkar. Wa salatul ghafil la tamna' minal fahsya'i wal munkar. Sadaqallahul ladzi wa sadaqa rasulun nabiyil habibul karim nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan materi atau tema pagi hari ini seperti hari-hari sebelumnya, masih dalam tema kiat-kiat salat khusyuk. Bayanul syurut al-batinah min amalil qalbi ishtaratul khusyuk wa khudurul qalbi. Bayanul ma'ani al-batinah allati biha tatamayyazu hayatus shalah, yaitu bab makna-makna batin yang sehingga mampu menghidupkan salat kita, sehingga salat kita lebih bermakna, lebih berkualitas dan lebih lebih unggul di hadapan Allah atau lebih unggul dibanding amalan-amalan yang lainnya. Lanjutannya, wa amma asbabu hadhil ma'ani sittah. Adapun sebab-sebab makna hudurul qalbi hayatus shalah itu sittah, as-sittatun, ada kurang lebihnya ada 6, tapi nanti kemungkinan tidak dirinci begitu, kita lihat waktu nanti. Fa'alam anna hudurul qalbi sababuhu al-himmah fa inna qalbaka tabi'un li himmatika fala yahduru illa fi ma yuhimmuka wa mahma ahammuka amrun. Fa'alam, ketahuilah, anna hudurul qalbi, sesungguhnya hadirnya hati, itu sababuhu, sababnya hadirnya hati, al-himmah. Di sini ada dua khobar. Yang pertama khobar sababuhu, yang kedua al-himmatu. Ketahuilah sesungguhnya hadirnya hati kita disebabkan atau sebab musababnya itu al-himmah, yaitu himmah itu cita-cita yang tinggi. Dalam hidup kita memiliki harapan, cita-cita. Nah, kelak kamu nanti besar, ayah pengen nih kamu jadi ini dan lain sebagainya. Gimana nak? Kamu nanti besarnya pengen jadi apa dan lain sebagainya, cita-cita. Dan semua manusia memiliki cita-cita yang unggul. Ada yang pengen dirinya pengen jadi misalkan biasanya sih angkatan. Biasanya kalau kecil dulu ditanya paling bangga pengen jadi apa? Pengen jadi tentara, polisi, pilot,
dan macam-macamnya. Ya, itu unggulan-unggulan tuh dokter gitu. Yang pengen jadi sekarang misalnya jadi ustadz, jadi kiai misalkan. Nah, semua ada keinginan, cita-cita. Nah, dalam menghadirkan hati, dalam sholat kita juga punya cita-cita, Pak. Kalau nggak punya, berarti nanti jatuhnya salah-salan. Ya, kalau hidup nggak punya harapan, nggak punya cita-cita, ya salah-salan. Udahlah, yang penting kerja. Kita punya target. Udahlah, yang penting kerja, atau yang penting hidup. Makanya kuat yang suka nyeleneh itu kan, kemudian dipeleset-pelesetin, ada yang ya tetaplah hidup walau tidak berguna. Ini bahasa-bahasa yang pelesetan akhirnya kan. Nah, harus menjadi orang yang berguna. Nah, dalam sholat pun begitu, agar lebih berkualitas, mampu menghadirkan hati dalam sholat. Yang pertama, sebabnya mampunya hati itu hadir dalam sholat, yaitu al-himmah, memiliki keinginan yang besar, yang kuat, cita-cita yang tinggi. Kenapa? Fa inna qalbaka tabi'un li himmati, karena sesungguhnya hati kita itu mengikuti keinginan. Oh, kok kebalik ya? Bukan keinginan mengikuti hati, tapi hati kita itu nanti akan menjadi followersnya cita-cita kita, akan digiring ke sana. Settingannya nanti ke arah sana. Nah, kalau kita sholat, kemudian saya akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pengen dapat pahala banyak. Saya pengen ke masjid, pengen punya teman yang banyak, teman jamaah misalkan. Atau saya pengen dapat pahala 27 derajat misalkan. Setelah itu saya pengen menambah masa iktikaf sampai nanti waktu syuruk sehingga saya dapat pahala haji dan umroh misalkan. Nah, ini cita-cita, harapan yang tinggi sehingga hatinya ke bawah, tersettingnya ke arah sana. Nanti akan terbiasa dengan nanti pulang dari masjid itu setelah sholat subuh zikir, taklim. Nah, nanti kalau yang sampai pada kuat hatinya sampai dengan waktu syuruk tiba, sampai dengan sholat 2 rakaat dan lain sebagainya. Nah, ini jadi yang pertama adalah dari rumah, bukan asal berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Keluar dari rumah, bismillah. Saya pengen berjumpa dengan Allah di masjid. Saya pengen berdialog dengan Allah di masjid. Saya pengen dapat pahala banyak. Saya pengen masuk surga, misalkan gitu ya. Nah, kalau bahasa kita kan masih bahasanya kayak gitu. Masih bahasa antara surga neraka, pahala dan lain sebagainya. Fala yahduru illa fi ma yuhimmuka, maka hati tidak akan hadir kecuali sebagaimana yang dia cita-citakan. Kalau orang udah bilang, nanti saya ke masjid, setelah sholat saya mau pulang, bener pulang dia. Salah nggak? Ya nggak salah, karena memang cita-citanya sampai di situ. Keinginan kuatnya sampai di situ. Nanti saya ke masjid, saya akan dengerin kultum. Bener dengerin. Karena apa? Karena dari cita-cita awalnya memang sudah kuat untuk ikut mendengarkan kultum. Nanti setelah sholat saya mau ke sini bener. Biasanya nanti akan terbayang bahkan setelah sholat. Kita saja biasanya yang terdetik ketika sholat itu biasanya setelah itu kita lakukan. Mohon maaf, misalkan contoh, ada anak-anak di belakang kita yang berisik nih. Biasanya setelah sholat nengok kita, siapa sih? Karena sudah terbatin dalam sholatnya, itu anak siapa sih? Itu siapa sih? Kok berisik? Kok begini? Kok begitu? Nanti setelah sholat kita tengok. Nah, saya pernah tuh dengar, sholat kita tidak khusyuk kalau kita melakukan apa yang terbayang ketika sholat. Setelah sholat itu dia melakukan apa yang terbayang ketika sholat. Contoh yang tadi, misalkan ada anak berisik, setelah sholat langsung tengok, siapa sih itu? Berarti dia terbayang ketika sholatnya. Yang dia bayangkan bukan tentang keesaan Allah, bukan tentang kenikmatan Allah, tapi hal-hal lain yang merusak sholat kita. Nah, ini fala yahduru illa fi ma yuhimmuka, maka hati tidak akan hadir di dalam sholat, tidak akan khusyuk dalam sholat kecuali
apa yang dicita-citakan dan harapan besar ketika sholat. Wa mahmahamuka amrun haudul qalbi fi ma syaa abi. Nah, begitu sama. Terkadang secara umum ya, hati ini hadir sesuai dengan apa yang memang benar yang diangan-angankan, dicita-citakan. Betul, memang seperti yang tadi saya bilang. Fahuwa majbul ala dzalika wa masakhiha. Dan ini diwatakkan, artinya di apa? Ini sesuai dengan apa yang dibayangkan ketika sholat. Kita selalu membayangkan apa, kita dengarkan apa, sehingga hati itu nanti akan ke situ arahnya. Nah, hati nanti akan sampai ke pikiran kita, kemudian melakukan apa yang menjadi angan-angan kita. Wal qalbu idza lam yahdur fi sholati lam yakun muta'amtilan bal ja'ilan fi malhimah. Dan sedangkan hati idza lam yahdur fi sholat, ketika hati itu tidak hadir di dalam sholat, maka lam yakun muta'amtilan, maka hati itu menjadi kosong, bal jailan, hanya muter-muter. Jadi hampa sholat kita. Kenapa? Karena hati nggak hadir, kemudian dia kosong. Setelah kosong, dia hanya berputar saja di situ. Biasanya kan kita begitu. Ada pernah nggak, mungkin barangkali pernah ngalami sholat itu nggak tahu ngapain, nggak tahu kemana. Hati dan pikiran kita tuh entah ngapain, entah kemana. Yang dipikirkan apa juga nggak ngerti, nggak jelas. Karena hati nggak hadir, sehingga apa? Dia muta'atilan, jailan, dia kosong, kemudian dia muter-muter. Kayak nggak tahu arah dan tujuan sholat. Wah, yang penting gugur kewajiban kita. Nah itu. Terlebih masrufatun ilaihi min umuri dunya fala hilata wala ilaja li ihdharil qalbi. Maka kalau sudah begitu susah ngobatinnya. Terlebih kalau hati sudah keisi dengan urusan-urusan duniawi. Salat ternyata hati kita masih dipenuhi dengan urusan duniawi, fala hilata wala ilaj li ihdharil qalbi illa bisarfil himmah ila shalah. Maka tidak ada obat selain memaksa hati kita untuk hadir dalam sholat, diisi dengan urusan-urusan akhirat. Maka ini yang harus kita lakukan, kiat-kiatnya adalah kalau hati sudah itu susah ngobatinnya, maka harus dipaksa untuk hadir dan diisi, dikosongkan dari selain urusan-urusan selain sholat, urusan akhirat. Maka nanti akan bisa itu, lambat laun akan bisa. Wal himmah la tansarifu ilaiha ma lam yatabayyan annal qalba matlubun munawwitun biha. Sedangkan cita-cita yaitu la tansarifu ilaiha, tidak bisa berpaling ilaiha kepada hati, kepada sholat. Ilaiha kepada sholat, hati tidak dapat berpaling dari sholat selagi malam yutabayyanu annal qalba matlub munawwitun biha. Hati itu sejatinya cenderung kepada sholat. Nah, contoh kita ada pilihan duniawi dan pilihan amalan ya, pilihan amalan duniawi dan amalan ukhrawi. Sebenarnya hati itu sejatinya kalau secara nalurinya lah, kalau kita itu bahasanya, dia itu cenderung kepada urusan-urusan akhirat, termasuk urusan perkara sholat. Selagi hati itu masih bersih, masih kosong dari urusan-urusan yang lainnya, urusan-urusan duniawi. Annal qalba matlub munawwitun biha, karena sungguhnya hati itu sebenarnya bergantung dengan urusan-urusan sholat. Jadi kecenderungannya kuat terhadap urusan sholat. Wa dzalika huwal iman wa tasdiq bi annal akhirah khairu wa abqa. Begitupun demikian juga iman. Kalau hati kita penuhi dengan keimanan, wa tasdiq, dan pembenaran terhadap iman itu sendiri,
Dan juga bi annal akhirah, dan dia meyakini bi annal akhirah karena sesungguhnya akhirat itu khairu wa abqa, jauh lebih baik dan lebih kekal daripada urusan duniawi. Itu kecenderungannya hati begitu. Jadi sebenarnya hati itu senang kalau dibawa sholat, dihadirkan dalam sholat, karena naluri yang sesungguhnya itu, dia itu kecenderungannya adalah kecenderungan urusan akhirat. Cenderungannya ya, selama itu belum terpenuhi dengan pikiran dan urusan-urusan dunia. Jadi bisa jadi kalau kita sholat, kita kosongkan dulu rumah, kita tinggal, pintu sudah dikunci, di dalamnya sudah diamankan, tidak ada api, tidak ada listrik yang berpotensi untuk konslet misalkan, dan pintu sudah kita amankan, sehingga pikiran-pikiran yang berkaitan dengan urusan duniawi sementara kita pinggirkan terlebih dahulu. Maka kendaraan kita sudah kita amankan, pintu sudah kita kunci, kita yakin bahwa sekitar sudah dijaga sama keamanan, maka sholatnya akan menjadi lebih khusyuk. Nah udah, jadi boro-boro ngurusin urusan yang sifatnya duniawi lagi dalam masjid, maka sudah menjadi nanti akan lebih khusyuk. Niatnya, himmahnya, cita-cita luhurnya atau keinginan yang kuatnya ini udah nanti ketika dari rumah ke masjid lebih banyak ke urusan ukhrawi saja dulu. Nanti setelah dari masjid barulah fantasiru fil ard. Pemahamannya adalah setelah sholat, bubaran dari masjid, barulah kita kembali bahwa kita sudah mulai lagi memikirkan urusan duniawi, namun tetap bekas-bekasnya dari masjid ini nggak hilang. Artinya setelah sholat nanti akan yang tadinya tetap urusan duniawi kita kerjakan, tetapi fokusnya bukan lagi urusan duniawi meskipun kita mengerjakannya, tapi sudah banyak kita kerjakan adalah urusan ukhrawi, sehingga nanti akan kebawa dalam kehidupan sehari-hari, mulai khusyuk lagi, mulai lebih berkualitas lagi, dan mulai lebih baik lagi lah. Nah itu wa anna sholat wasilatun ilaiha. Nah setelah meyakini, mengimani, meyakini sesungguhnya akhirat itu lebih kekal, kita menyadari bahwa usia kita ini sebenarnya nggak akan lama lagi. Yang sering saya bilang, hasadu ummati baina sittin ila sab'in. Harapan hidup rata-rata umat Nabi Muhammad kan antara 60-70 tahun. Kita itu udah tinggal nunggu sisanya, karena harapan hidupnya sudah lebih banyak kita lewati ketimbang harapan matinya. Maka usia kita itu kan sudah berjalan lebih dari separuh, ada yang sudah 2/3, ada yang sudah sampai mendekati finishnya. Jadi kalau hati sudah terisi dengan hal-hal demikian, nanti akan khusyuk dimanapun, bukan hanya sholat. Nah, salah satu wasilahnya wa anna sholah wasilatun ilaiha. Sedangkan sholat menjadi salah satu wasilah, perantara, mediator terbaik untuk menggapai akhirat, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mediatornya pertama adalah sholat. Yang teratas ini, urutan teratasnya adalah sholat. Nah ini warna sholat wasilatun ilaiha. Yang berikutnya wa amat tafahum fasababuhu ba'da huduril qalbi. Adapun untuk serius tafahum, memahami sebab-sebab khusyuk dalam sholat ba'da huduril qalbi, setelah hadirnya hati, yaitu yang berikutnya adalah idmanul fikri, yaitu melanggengkan, mengkonsistenkan pikiran kita, memfokuskan pikiran kita. Tadi hati kan, dan hati disebabkan oleh hadirnya hati disebabkan oleh cita-cita yang tinggi, keinginan yang besar. Kemudian setelah itu, setelah hadirnya hati, yaitu idmanul fikri, yaitu pikiran kita yang konsisten sejak awal Allahu Akbar
Ini nggak usah pikiran macam-macam udah nggak usah pikiran kendaraan kita di luar, nggak usah pikiran teman-teman kita di luar, nggak usah pikiran keluarga di rumah, nggak usah pikiran nanti kerja bagaimana, udah di close dulu yang urusan-urusan itu. Karena pikiran kita biar fokus satu tujuan dengan hati kita. Setelah hati kita fokus, pikiran kita fokus. Nah, idmanul fikri, yaitu konsisten pikirannya agar supaya dia tenang, menenangkan pikiran agar konsisten searah dengan hati yang sudah memiliki tujuan yang baik. Hati sudah hadir, pikiran sudah hadir. Kemudian wasarfu zuhni ila idrakil makna, kemudian memasukkan apa namanya, lebih fokus lagi hati dan pikiran disatukan ila idrakil makna untuk menemukan satu tujuan di dalam sholat. Jadi komponennya sudah ada hati, ada pikiran, disatukan, difokuskan pada satu tujuan, makna sholat, yaitu benar-benar dia pengen berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pengen berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati dan pikiran tadi, sehingga nanti jasad kita mengikuti. Wa ilajuhu ma taqaddama ma'al iqbal 'alal fikri. Dan ilajuhu, jalan keluar atau apa namanya, obatnya lah. Ini ma taqaddama ma'al iqbal, dihadapkan pada satu tujuan antara hati dengan pikiran tadi, difokuskan. Jadi jangan sampai hati kemana, pikiran kemana. Nanti jasad kita akan mengikuti kemana. Jangan sampai buyar tuh. Harus dua, antara hati dan pikiran itu harus satu tujuan, yaitu ila idrakil makna, sampai dia menemukan makna, arti dan tujuan yang sesungguhnya daripada sholat itu. Kita mau ngapain nih? Sholat itu tujuan utamanya mau ngapain? Hanya sekedar menggugurkan kewajibankah, atau ada tujuan bahwa kita ini pengen berjumpa dengan Allah, pengen ketemu dengan Rabbul Alamin, pengen ketemu dengan zat yang selama ini mengasuh kita, selama ini memberikan fasilitas kepada kita, selama ini menjaga kita, selama ini mengawasi kita, dan penguasa alam semesta ini kita pengen ketemu. Meskipun bahasanya hanya dengan berbisik-bisik kita tidak mampu melihat, tapi makna ihsannya kan, kalau kita tidak mampu melihat Allah, illam takun tarahu fa innahu yara, kita meyakini bahwa Allah sedang berhadapan, sedang melihat-lihat kita. Nah itu. Kemudian wa tasyahhur lidaf'il khawatir. Kemudian kita setelah hati, pikiran, satu tujuan, hal-hal yang merusak itu, ada kekhawatiran apa, ada yang terdetik apa, secepat mungkin kita alihkan, kita buang. Lagi sholat keingetan misalkan, ya Allah, motor belum saya kunci, udah langsung hilangkan, langsung tolak secepat mungkin. Wa tasyahhur lidaf'il khawatir, dan secepat kilat kita menolak hal-hal yang membuat kita khawatir dalam sholat. Artinya apa? Yang terdetik dalam sholat selain tujuan utama tadi kita hilangkan. Kepikiran rumah nih, udah langsung saat itu jangan diteruskan. Langsung begitu. Secepat kilat ambil tindakan bahwa dicampakkan secepat mungkin. Wa ila juga fiha qad umawadiha a'nan nazu' an tilkal asbab allati tanjadabul khawatir ilaiha. Nah itu. Jadi secepat mungkin kita mengalihkan hal yang mengkhawatirkan atau terdetik dalam hati yang merusak sholat, kita buang secepat mungkin. Jangan dilayani, jangan diladeni.
ditolak secepat mungkin. Jangan sampai kita sudah mau masuk nih, kita mau masuk mulai khusyuk ternyata dirusak. Karena ini beratnya adalah bukan hanya kita melawan diri sendiri, bukan kita melawan, tapi ada juga yang memang petugas khusus yang merusak sholat. Ada setan yang tugasnya khusus merusak sholat. Nah, kita perangnya di situ. Pengen menemukan satu tujuan, jangan sampai ada makhluk-makhluk lain yang menggoda atau menggagalkan keusahaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti efeknya, dampaknya akan besar setelah kita menemukan makna sholat. Nanti makna-makna itu akan mampu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam semua aktivitas. Kalau sudah menemukan makna sholat, nanti makna pergaulan kah, makna bekerja kah, makna yang lainnya nanti settingannya ada dalam sholat, sehingga nanti sholat itu akan menimbulkan efek yang besar dalam kehidupan kita. Nah, ini jamaah sekalian, pagi hari ini kurang lebihnya 2 poin tadi. Poin yang pertama adalah hadirnya hati disebabkan karena cita-cita yang tinggi. Kita bangun cita-cita yang tinggi sebelum sampai dengan selesai sholat, sehingga nanti hati akan fokus. Kemudian pikiran kita, idmanul fikri, melanggengkan, mengkonsistenkan pikiran kita, memasukkan satu tujuan sampai menemukan makna yang sungguhnya untuk sholat. Ini 3 poin yang sama. Yang terakhir yaitu agar supaya apa, hal-hal yang terdetik sifatnya yang merusak kehusyuan sholat secepat mungkin ditampik, dibuang, ditolak secepat mungkin, agar supaya apa, kita masa khusyuknya lebih panjang dan tidak rusak oleh hal-hal yang merusak sholat. Ini jamaah sekalian kami sampaikan pagi hari ini untuk menambah kiat-kiat kehusyukan atau khusyuk dalam kita beribadah sholat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.